Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat belajarnya, dan tentunya kita selalu diberikan kebahagiaan. Sebelum mengawali, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali ya di matematika peminatan, tepatnya masih di limit fungsi trigonometri di suatu titik bagian ketiga. Hari ini kita akan mempelajari, sudah mulai masuk hitungan ya, bagaimana dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Baik, silahkan disimak. Pertama, nah untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri ini ada 3 cara. Yang pertama adalah substitusi langsung, kemudian yang kedua adalah faktorisasi, dan yang ketiga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Untuk lebih memahami, kita langsung saja ya, apa perbedaan nanti bagaimana cara dengan substitusi langsung, kemudian faktorisasi, dan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Yang pertama kali kita perhatikan, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, baik dengan cara substitusi langsung atau tidak, adalah kita lihat dalam fungsinya. Ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menentukan nilai limit X menuju pi per 3 sin 2X cos X. Ya. Kita perhatikan di sini bahwa X-nya menuju pi per 3, maka nanti kita akan ganti semua X-nya, ya, yang ada X di sini dengan pi per 3. Kita coba substitusi langsung. Jadi, dari soal ini kita ganti X-nya, ya, setiap semua X ganti dengan pi per 3. Maka di sini akan menjadi sin 2 pi per 3 cos pi per 3. Nah, dalam aturan limit penulisannya, jika X-nya sudah diganti dengan pi per 3, maka penulisan limit ini bisa hilang. Itu ya. Jadi kalau sudah disubstitusikan, penulisan limit ini hilang. Sin 2 pi per 3 cos pi per 3, maka akan menjadi sin 2 pi per 3 cos pi per 3. Kalau kita ingat bahwa 2 pi per 3 itu, pi itu sama aja dengan 180 derajat ya. Jadi kalau ada 2 pi, itu artinya 360 dibagi 3. Berarti ini sama aja dengan sin 120 derajat. Berapakah sin 120 derajat? Nah, berapakah cos? Kalau pi per 3 berarti 180 dibagi 3 ya, berarti cos 60. Sin 120 itu nilainya adalah setengah akar 3, dan cos pi per 3 itu adalah setengah. Ini bisa saling membagi, ya, setengah dengan setengah, maka hasil akhirnya adalah pi per 3. Selesai. Ini yang pertama ya. Jadi untuk substitusi ini relatif mudah ya. Semuanya Bapak yakin pasti bisa. Namun perlu diingat, nah ini perlu diperhatikan, jika nanti kalian mensubstitusikan ya limit fungsi dan ternyata mendapatkan hasilnya yang pertama adalah 0 per 0. Nah, berarti ini hasil akhirnya ya. Jika hasil akhirnya 0 per 0, atau tahingga dibagi tahingga, atau hasilnya adalah tahingga dikurangi tahingga, maka ini perlu dipertanyakan apakah ini nilai limitnya atau bukan. Tentunya jika nanti hasilnya seperti ini berarti bukan merupakan nilai limit fungsi trigonometri, karena ini merupakan tak tentu. Ya, lalu bagaimana kalau nanti setelah mensubstitusikan mendapatkan hasil seperti ini?
ya berarti kita gunakan cara kedua atau cara ketiga. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Stop dahulu. Oke. Yang kedua, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi. Nah, di sini ada contoh soalnya, limit X menuju pi per 2, 1 min sin X per cos kuadrat X. Ya, fungsinya di sini 1 min sin X. Ya. Nah, ini fungsinya 1 min sin X per cos kuadrat X. Langkah awal untuk menentukan soal seperti ini adalah cek penyebut. Penyebut yang mana? Yang bawah ini, yaitu yang cos kuadrat X-nya. Ini yang harus kita cek. Apa yang diceknya? Kita substitusikan X-nya, ya, diganti dengan pi per 2. Nanti di sini diganti dengan pi per 2. Maka kalau kita rubah jadi cos kuadrat pi per 2. Cos kuadrat pi per 2 itu sama aja dengan cos pi per 2 kuadrat ya, penulisannya ya. Jadi cos pi per 2 dalam kurung kuadrat. Itu sama seperti ini cara menghitungnya. Jadi kalau kita lihat cos pi per 2 atau cos 90 itu nilainya adalah 0. 0 dikuadratkan hasilnya 0. Jika penyebut nilainya 0, maka itu tidak dapat dengan cara substitusi langsung. Makanya kita akan coba dengan cara menggunakan faktorisasi. Kita lanjutkan. Nah, dari sini kita lihat ya, bahwa ketika ada 1 min sin X per cos kuadrat X, cos kuadrat X ini bisa berubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Kita ingat lagi aturan sewaktu perubahan trigonometri ya. Bapak lupa apakah di kelas 10 atau kelas 11. Yang pasti ada, kalau kita ingat bahwa kalau ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, itu hasilnya adalah 1 ya, bentuk seperti ini nih. Nah, dari sini maka kita akan bisa merubah sin kuadrat X-nya kalau ke kanan itu kan berarti jadi cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, maka kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Kenapa dirubahnya bentuknya seperti ini? Kita menyesuaikan dengan pembilangnya, karena pembilangnya ada bentuk 1 min sin X. Gitu ya. Selanjutnya, nah dari sini ini difaktorkan, 1 min sin kuadrat X berubah menjadi 1 min sin X dikali 1 plus sin X. Gitu ya. Nah setelah ini ada bentuk yang sama. Yang ini nanti bisa dibagi dengan yang ini. Ya. Maka hasilnya akan menjadi sama dengan 1 per 1 ditambah sin. Nah, kalau sebelum disubstitusi berarti pakai X ya. Nah, karena ini sudah disubstitusi, kita langsung ganti X-nya dengan pi per 2, maka penulisan limitnya hilang. Maka di sini diganti X-nya dengan pi per 2. Itu ya. Nah, kalau sebelum disubstitusi, contohnya di sini ya, ini kan X-nya belum disubstitusi, maka penulisan limitnya harus tetap ada. Dari sini, berapakah sin pi per 2 atau sin 90? Sin 90 itu adalah 1. Jadi, hasil akhirnya adalah 1 per 2. Mudah ya? Oke. Kita lanjutkan. Yang ketiga, yang terakhir. Menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kita sudah mempunyai fungsinya, yaitu limit X menuju 0 min 2 sin X tan X per X kuadrat. Ini juga sama, kita cek dulu penyebutnya. Kalau kita substitusikan langsung,
itu adalah 0 kuadrat. 0 kuadrat adalah 0. Maka tidak dapat dengan cara substitusi langsung. Maka caranya seperti apa? Dari bentuk seperti ini, kita akan rubah menjadi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kita pisah-pisahkan menjadi min 2 dikali sin X per X dikali tan X per X. Karena X kali X adalah X kuadrat. Kenapa harus dirubah menjadi sin X per X, tan X per X? Karena di sebelumnya kita sudah membuktikan ya, sifat-sifat limit X menuju 0, untuk yang X menuju 0, ketika ada sin X per X, itu nilainya adalah 1. Kemudian kalau tan X per X juga, untuk limit X menuju 0, itu nilainya adalah 1. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti dirubah bentuknya menjadi seperti ini, menjadi limit X menuju 0 min 2 dikali limit X menuju 0 sin X per X dikali limit X menuju 0 tan X per X. Maka didapatkan, karena ini konstanta ya, tidak ada X-nya, berarti nilainya adalah min 2. Ini sesuai sifat, nilainya adalah 1, dan ini juga sesuai sifat, limit X menuju 0 tan X per X, itu nilainya adalah 1. Maka didapatkan hasilnya adalah min 2. Seperti itu. Mudah ya? Oke. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa perbanyak latihan soal agar kalian bisa lebih memahaminya. Kita akhiri hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan tetap di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.